Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan bisa bersama-sama untuk belajar eksekusi bisnis. Hari ini saya berikan kesempatan kepada 3 kelompok atau 4 kelompok ya. 3 kelompok yang ada untuk presentasi. Kelompok yang tidak ada, ini kelompok anak malam katanya, nanti sampaikan mengerjakannya menggunakan YouTube saja. Jadi dia presentasi, direkam, boleh nanti di-upload YouTube, boleh di Google Drive, malah yang paling gampang. Kalau perlu nggak usah pakai edit, jadi langsung aja tunjukkan seperti apa gitu, supaya saya tahu bahwa mereka sudah mengerjakan. Dan yang penting memahami proses design thinking untuk berinovasi, membuat produk dan jasa yang baru sesuai dengan kebutuhan target market yang dia pilih. Karena kalau mereka belum bisa membuat barang baru atau jasa baru, nanti masuk ke market validation dan proses-proses yang lain akan kesulitan. Jadi proses kewirausahaannya akan macet nanti. Baik, tidak terlalu lama saya berikan kesempatan kepada kelompok 3, Anggita, Yogi, dan Elif untuk mempresentasikannya. Kalau nggak salah ini produk baru hari ini. Silakan. Mohon maaf Pak Beni, sebenarnya kelompok kita itu belum siap. Karena masih banyak perdebatan yang belum menemukan ujungnya. Iya Pak, PPT-nya juga belum lengkap, baru sekilas-sekilas aja. Seperti yang saya bilang tadi, masih ada perbedaan. Nggak apa-apa, seadanya ditampilkan, memang hanya perdebatan, ya perdebatannya dibawa ke sini. Ya. Besok saya sudah mulai belajar bisnis model. Seadanya, Pak. Seadanya nggak apa-apa, seadanya. Ya, bentar, Pak. Ini jadinya yang share siapa ini? Yogi apa Anggita? Yogi, Pak, karena saya pakai HP. Yogi, kamu kok tidur ini Yogi? Pak. Share materinya. Harus pakai PPT, Pak. Loh, monggo silakan. Saya ngikut aja. Maunya gimana nih? Nggak pakai PPT apa pakai gimana? Silakan. Pokoknya saya ingin tahu ada proses design thinking yang 5 itu sudah kamu lakukan, hasilnya seperti apa? Silakan. Kalau untuk dikatakan sesuai dengan yang 5 itu belum sih Pak, karena kita hanya baru melewati 2 tahap. Oke. Apa di switch dulu ke grupnya Putra? Putra? Apa grup kamu dulu Putra? Atau grupnya ini Lintang dulu? Grupnya Anissa? Halo, bisa dengar suara saya pemirsa?
Oh, enggak ada yang respon. Halo, bisa dengar suara saya apa enggak ini? Bisa kok, Pak. Oh, bisa. Bisa, Pak. Kalau dari saya dilanjutin yang kemarin aja, Pak, yang belum. Oke. Coba Risma sama Anissa. Sudah siap apa belum? Sekarang. Masih ada yang belum join, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sudah. Seadanya ya enggak apa-apa. Kan ada 2 orang sudah. Nisa sama Risma sama Lintang ya. 3 orang ini sudah. Siapa yang mau share PPT? Lintang. Lintang. Lintang siap, Lintang share. Ini aku Kos ya. Lintang kayaknya nggak ada sinyal deh, Pak. Kok nggak ada sinyal? Kelompokmu siapa? Ja, Anissa, Risma sama Lintang ya? Sama ini. Sama Indri. Sama Indri. Oh, Indri nggak masuk ya? Indri nggak ada di sini. Iya, Indrinya belum ada, Pak. Kalau Anissa yang menjelaskan bisa. Anissa sama Risma berdua. Risma. Oh, Risma, Rismanya Bu. juga. Risma. Hilang, Pak. Gimana? Rismanya nggak ada. Risma. Halo, Ris. Ini ada Risma Rahma, ini ada ini. Halo. Iya, tapi nggak. Ris join pakai laptop nggak? Enggak, pakai HP. Ris join pakai laptop. Tapi aku nggak bisa nge-share. Kamu kirim ke WA aja, nanti saya nge-share. Kirim ke WA, ke grup, saya share nanti. Iya, Pak. Sudah bisa dilihat tadi screen-nya? Oh, kok ini. Sorry, keliru. Bisa dilihat screen-nya? Bisa, Pak. Oke, silakan. Bisa.
Halo? Ya, Pak. Kok nggak ada suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nur Hidayah, Indria Safitri, Lintang Trias Kurnia Putri, Risma Rahmawati ingin presentasi tentang puding. Puding adalah sebuah hidangan penutup yang umumnya dari buah-buahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Pada umumnya, puding dengan bahan baku susu, yogurt, tepung maizena, tapioka, atau telur dihidangkan setelah didinginkan lebih dulu. Puding seperti ini bisa memiliki rasa yang manis menggunakan perisai coklat, karamel, vanila, atau dengan buah-buahan lain. Selain rasanya yang enak, puding juga memiliki beragam manfaat. Bagi anak-anak, puding bisa digunakan sebagai cara sehat untuk mendapatkan kalsium yang mineral protein. Oke, dilanjut. Mendirikan usaha puding buah naga yang mana bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tak hanya itu, pastinya mempunyai manfaat untuk kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini. Berikut contoh gambarnya. Oke. Lanjut, Pak. Pemasaran yang kami gunakan yakni pemasaran dari mulut ke mulut maupun online melalui WhatsApp, Instagram, serta marketplace menggunakan Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk fokus pelanggan kita, yakni perempuan atau laki-laki yang berumur 15 tahun ke atas, yang khususnya menyukai makanan manis ataupun yang tidak lepas dari makanan penutup. Lanjut, Pak. Tahap 1, empatis. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka? Yang kedua, kita sudah mewawancarai seorang wanita berumur 20 tahun yang menyukai manis, sehingga sebenarnya yang dia inginkan adalah makanan penutup yang tidak terlalu mengenyangkan seperti pie, es krim, puding, dan lain-lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Indri. Pada tahap 2 ini, informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empatis, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Masalah inti dari hasil wawancara yang kita lakukan, yakni membutuhkan makanan manis atau penutup yang ringan dan tidak terlalu mengenyangkan.
Next, Pak. Tahap 3, ide. Pada tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap briefing. Ide penyelesaiannya yakni membuat makanan penutup yang ringan seperti puding buah. Next, Pak. Tahap 4, prototype. Pada tahap ini akan dihasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil, atau fitur khusus yang ditemukan dalam produk, sehingga dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Berikut yakni prototipe yang kita buat. Berikut adalah gambarnya. Untuk komentar dari orang yang kami wawancarai yakni, jika puding buah menjadi makanan penutup, sih cocok. Tetapi tidak semua orang menyukai buah naga, meskipun mereka menyukai puding buah. Sudah, Pak. Setelah dites, mereka tidak semua suka puding buah, terus akhirnya bagaimana? Kan artinya kan ada respon dari customer-mu nih. Setelah itu kamu selesai atau kamu lakukan perubahan? Melakukan perubahan, Pak. Oke. Iya, Pak. Kami Jadi kita juga akan melakukan mencoba untuk memahami para customer, karena kebanyakan mereka suka puding, tapi juga bahan buah yang kita buat itu mereka kadang juga nggak suka. Akhirnya kita ganti buah yang lain gitu, Pak. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? 1 atau kelompok 2 ini? Kelompok 4 kalau nggak salah, Pak, yang terakhir. Sebelum saya nanya-nanya lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya dari teman-teman yang lain. Oke, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, saya tanya dulu ya. Ini ketika kalian melakukan empati, itu kamu menentukan produk dulu, atau kamu nanya-nanya ke customer kalian, apa yang penderitaan mereka itu apa. Jadi mereka kamu tanya-tanya dulu, atau menentukan produk dulu? Kita menentukan produk dulu, Pak. Terus yang lain, jawabannya sama? Menentukan produk dulu? Sama, Pak. Iya, Pak, menentukan produk. Pertanyaannya kenapa kok kalian menentukan produk dulu? Padahal kan proses design thinking itu harus empati dulu. Harus tahu dulu apa kebutuhan mereka, baru kamu carikan solusinya. Bukan solusi dulu, baru tahu kebutuhannya. Gimana penjelasannya? Halo? Pertanyaan saya bisa didengar nggak ini? Gimana, Pak? Proses design thinking itu diawali dengan kita bertanya apa kebutuhan konsumen. Setelah tahu kebutuhannya apa, baru kita definisikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi di awal harusnya kalian jangan menunjukkan produknya dulu. Kalau kamu menunjukkan produknya dulu, seperti kamu ngetes mereka. Awalnya harus bisa-bisa mereka tidak perlu makanan penutup. Mereka perlunya makanan yang mengenyangkan. Makanan di awal. Ya aku penutup. Yang penting aku segoy angel kok, misalkan gitu. Harusnya kan kamu cari pain mereka dulu. Atau penderitaan mereka apa sih? Tadi kamu ngambil range umur 20 menyukai manis, itu sudah
sudah bagus, target marketnya sudah sangat spesifik. Cuman yang jadi masalah, kamu tunjukkan produkmu dulu. Harusnya kamu nanya dulu, kamu punya masalah apa sih sekarang itu? Gitu. Harusnya seperti itu. Iya, Pak. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti yang ada dalam pikiranmu nanti memaksa customer untuk membeli seperti keinginanmu. Kalau itu yang terjadi, nanti kalau kamu sudah jadi barang atau produk atau jasa, kamu tawarkan ke customer bilang, aku nggak butuh kok. Nah, itu akan jadi masalah. Ya. Enggak, Pak. Paham. Mulai dari target marketmu siapa, misalkan wanita berumur 20 tahun yang menyukai manis. Lakukan wawancara pada mereka. Kamu sekarang punya masalah apa sih? Oh, aku loh, kalau hujan itu bingung kalau keluar rumah. Oh, cari. Kenapa kok kamu keluar rumah? Nah, oh, ternyata yang dibutuhkan dia tuh semacam payung gitu. Lah, kamu harus cari solusi payung. Juga jangan dikasih makanan, malah nggak cocok. Ya. Okay. Jadi yang pertama adalah definisikan marketmu mana. Kalau bisa paling spesifik, kemudian tanya permasalahan apa, kemudian carikan solusinya berupa produk atau jasa. Setelah kamu menentukan produk atau jasanya, kemudian kamu buat prototipenya. Prototipe ini kemudian tanyakan ke target marketmu tadi itu. Misalkan target marketmu adalah, kemarin ada yang ngomong, Pak, di daerah saya itu banyak pekerja pabrik, Pak. Nah, itu jumlahnya banyak, Pak, bisa sampai ribuan. Itu bisa target market saya. Ya sudah, itu target marketmu, tanya penderitaan mereka apa, carikan solusinya, buatkan prototipenya, kemudian lempar ke mereka lagi. Gimana ini? Apakah menyelesaikan solusimu? Oh iya, Pak, senang saya dengan ini. Lah, setelah itu tanya, kamu mau bayar berapa dengan solusi ini? Oh, saya bayar sekian. Nah, dan itu kamu punya gambaran untuk menjadikan produkmu itu sebagai barang jualan yang beneran. Baru kamu proses menjual. Ya, mungkin kamu ketika mau menjual kerepotan. Aku menjual kerepotan, ada investasi ini. Nanti kalau gagal bagaimana? Tadi saya di awal saya ceritakan, ya sudah, kamu dropship aja barangnya orang lain yang sesuai dengan solusi itu, kamu jual ke mereka. Ternyata respon pasarnya bagus, penjualannya bagus, baru kamu create produkmu sendiri dengan labelmu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke kelompok yang lain, atau mungkin kelompok lain ada yang mau ditanyakan di sini? Pak, aku mau bertanya. Ya, silakan. Yang jasa itu juga harus ada, Kak, Pak? Ya. Jadi kita harus buat 2 gitu ya? Saya minta kalian untuk membuat 2 solusi. Kenapa? Supaya kalian punya pengalaman membuat inovasi produk dan jasa. Oh, iya, Pak. Anissa tahu nggak perbedaan produk dan jasa? Tahu, Pak. Apa? Coba kasih contoh saya. Jasa itu kayak apa ya, Pak? Nggak bisa bilang. Jasa itu Contoh aja, contoh apa? Nggak usah definisi, contoh aja. Yang kamu lihat, ada barang, ada jasa. Contoh jasa apa? Jasa itu kayak guru, terus Yes. salon, kayak gitu, Pak. Ya, betul. Ya, guru, salon, Gojek itu jasa. Membersihkan sepatu itu jasa ya. Karena kan marak pembersih di mal-mal itu. Lah, kamu kan mesti nanti milih, aku mau jualan jasa apa ya, produk apa ya. Nah, itu tadi saya bilang, mulai dari target marketmu, itu menginginkan apa, ya kamu jualan itu. Jangan sampai kamu punya barang, tapi bingung jualnya bagaimana ini. Nah, karena kamu salah awalnya. Tidak dari target marketmu, butuhnya apa, tapi dari bagaimana membuat sesuatu. Jangan sampai karena saya ini jago bikin puding, dan saya senang puding, maka seluruh pasar itu harus mau
makan puding, kan nggak boleh gitu. Nggih. Ya, jadi mulai dari target market mula. Target marketmu misalkan puding, kamu sudah tahu target marketnya siapa ini, puding ini. Anissa, kalau puding, ngomong puding, target marketmu siapa ini nanti? Kamu jual ke siapa ini nanti? Yang menyukai puding, Pak. Nah, yang menyukai puding sopo kan angin. Misalkan saya bisa 350 juta, kamu mau 350 juta orang. Mungkin. Target pasarnya ya sekitar segini, Pak. Yang... Nah, itu, Pak. Bisa dijawab. Untuk target pasarnya kita memilih orang-orang yang lebih menyukai manis, Pak. Sekitar umur 15 ke atas. Ya, itu masih spesifik. Itu siapa? Di mana tempatnya? Lokasinya di lingkungan sekitar, Pak. Di lingkungan sekitar sendiri. Ya, apa? Di mana? Jelaskan. Di sekolah, di kampung, di kampus, di masyarakat, maksudnya di kampung kayak gitu, di sekitar rumah. Atau teman-teman online yang ada di WhatsApp. Ya, saya minta kamu spesifik. Kenapa? Di awal. Kenapa? Karena nanti kamu akan melempar produknya ke sana. Misalkan nih, saya mau jualan ini tuh ke wanita yang umurnya 20 tahun, yang suka makan rasa manis, lokasi dia ada di kampus. Karena di kampus paling tidak ada 1.000 mahasiswa di situ. Nah, kamu sudah jelas target marketmu adalah mahasiswa tadi itu. Jadi begitu pudingmu itu jadi, kamu jualannya sudah nggak kemana-mana, ya ke kampus tadi itu. Paham yang saya maksud? Nggih, Pak, paham. Jadi jangan sampai kamu masih, istilahnya itu masih terlalu lebar. Umur 20 tahun yang suka rasa manis. Waktu dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, itu kamu akan menemukan jutaan orang. Kamu bingung sendiri jualannya gimana ini gitu. Tadi di kampus, kemudian saya mau menjualnya di lingkungan saya di sekitar rumah, karena di situ di desa itu ada kumpulan arisan ibu-ibu, jumlahnya ada 500 orang misalkan. Nah itu target marketmu. Oh enggak, saya mau jualan ke sekolah-sekolah SD, karena di tempat saya ada 5 sekolah SD. Satu sekolah itu ada 200 orang. Ya kan targetnya jelas ya. Oke, Pak. Oke. Terus pada saat proses mendefinisikan, itu bagaimana caramu mendefinisikan? Dari hasil wawancara. Kamu menangkap apa dari wawancara tadi itu? Kamu melakukan wawancara atau tidak ini prosesnya? Melakukan, Pak. Ya, kamu menangkap apa dari wawancara itu? Apa yang kamu wawancara Mbak Indri sama Mbak Lintang. Oke, Mbak Indri, Mbak Lintang. Ketika wawancara, kamu mendapatkan apa dari customer-mu? Halo, Mbak Indri, Mbak Lintang. Iya, Pak. Ketika wawancara, kamu mendapatkan apa? Petunjuk apa dari customer-mu ketika wawancara? Mendapat jika konsumen kita itu menyukai manis, jikalau buah juga Enggak jelas saya. Konsumen kita itu cocok kalau buah dijadikan makanan penutup, apalagi juga puding. Oke, jadi pertanyaanmu ke audiens, ke customer itu adalah pertanyaan, bukan pertanyaan terbuka, satu. Ada pertanyaan yes or no, ya, satu. Yang kedua, ini pertanyaan tes, bukan pertanyaan menggali apa sih kebutuhanmu, tadi sesuai yang saya jawab di awal tadi ya.
Jadi prosesmu adalah bukan empati dulu. Apa sih masalahmu? Tapi kamu langsung, saya punya barang ini, kamu senang atau tidak? Gitu. Ya, oke ya. Nanti perlu diperbaiki ketika kamu melakukan tahap yang sebenarnya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Ya. Pak. Jadi tahap empati adalah kamu nanya kebutuhan dia itu apa. Kemudian di define ini tahap 2, kamu mencarikan solusi. Seperti kemarin saya ajarkan waktu Thomas Ford mencari empati ke para customer-nya. Dia mendapat insight atau wawasan terdalam dari customer-nya bahwa mereka perlu kuda yang cepat. Nah, kuda yang cepat ini didefinisikan oleh si Ford itu ini mesti perlu kendaraan yang cepat orang ini, nggak harus kuda. Kemudian ketika pada proses ideasi, nah, pada tahapan ide ini dia mengusulkan untuk membuat mobil. Jadi terciptanya mobil itu dari situ, dari diskusi dengan customer butuhnya apa, customer bilang kuda yang cepat, kemudian didefinisikan, butuhnya berarti sesuatu yang bisa membawa dengan cepat, tak perlu harus kuda. Nah, kemudian di ideasinya, dari berbagai macam solusi, dia memilih membuat kendaraan atau membuat mobil yang cepat. Nah, setelah itu dia membuat prototipe mobil, mungkin nggak seperti yang sekarang, mungkin prototipe-nya yang penting ada roda 4, ada tempat duduk, nggak tahu pertamanya itu didorong atau diapakan. Kemudian diteskan ke customer solusi itu. Customer nyoba prototipe-nya. Oh iya enak ini. Prototipe itu tidak perlu harus jadi. Hanya enggak. Bisa berupa miniatur, bisa berupa, yang penting orang bisa mempunyai pengalaman untuk mencoba dan memberikan penilaian. Jadi fitur-fitur minimal itu harus ada. Kalau mobil ya harus ada roda 4-nya, harus bisa diduduki dan harus bisa berjalan sendiri. Minimal kayak gitu. Kalau kamu prototipe membuat puding, yo pudingnya harus ada, harus bisa dicoba. Masalah nanti ini kurang rasa ini, varian ini, nanti customer bisa memberikan penilaian. Setelah diprototipe, kemudian diteskan, mereka memberikan responnya itu untuk memperbaiki ideasi kita. Ide kita, kurang gini. Atau bahkan yang disampaikan customer itu merubah empati dan definisi kita. Ternyata dia nggak butuh sesuatu yang tepat. Yang lambat nggak apa-apa, yang penting bisa memindahkan, misalkan itu. Jadi bisa merubah definisi. Sehingga akan merubah lagi solusi, merubah lagi prototipe. Intinya itu dilakukan secara berulang hingga menemukan solusi yang paling pas untuk customer. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Kok diam semua ini? Ada yang mau ditanyakan? Idri, Anissa? Pak. Boten, Pak. Boten. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke kelompok. Terus ini yang jasa, ini kan baru yang barang ya. Yang jasa nanti kerjakan sekalian ya, kelompok 4 ini ya. Tapi dengan tahapan Sudah. yang sudah. Oke. Sudah, Pak. Mbak Indri bisa di-share. Mbak Indri silakan di-share. Ini saya tutup dulu. Iya, gimana Pak? Share itunya, PPT-nya. Ada yang jasa. Iya Pak, bentar. Atau kalau mau kamu kirim ke WA.
Idri mau share apa mau? Oke, silakan. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Silakan. Ayo dimulai, guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salon kecantikan. Salon merupakan tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan perawatan yang baik dan bersih. Maka dengan sendirinya terbentuk tubuh yang sehat. Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut dan salon tangan dan juga kuku atau manicure. Next. Tujuan dari salon kecantikan tersebut adalah memberikan penampilan baru bagi klien yang ingin mengubah penampilan, mengembalikan keseimbangan tubuh dengan melakukan perawatan kecantikan, dan tempat untuk mempercantik penampilan karena dengan mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa semakin percaya diri. Jenis-jenis salon. Yang pertama beauty salon. Beauty salon tersebut adalah salon yang mempunyai banyak bentuk jasa seperti merawat rambut, merawat kulit, dan sebagainya. Hair salon hanya untuk merawat rambut seperti memotong rambut, mewarna, dan segala macam jenis untuk rambut. Salon and day spa sama dengan beauty salon yang perawatan lengkap. Barbershop termasuk untuk hanya Oke, dilanjut. Next. Yang kelima, nail salon untuk perawatan kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki. Oke, dilanjut aja. Yang keenam, bridal salon, yaitu salon khusus untuk pengantin. Yang terakhir adalah tanning salon, yang biasanya untuk menghitamkan warna kulit. Marketing. Pemasaran yang akan kami gunakan yakni pemasaran dari mulut ke mulut maupun online melalui WhatsApp, Instagram, serta marketplace atau Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Untuk bahan-bahan rambut seperti pewarna rambut, masker rambut, vitamin rambut, dan lain-lain. Untuk pelanggan kita melayani semua gender, baik wanita ataupun laki-laki yang berumur 17 tahun ke atas. Karena biasanya pewarna rambut banyak sekali mengandung bahan kimia, jadi lebih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nisa.
Nah, karena kita kemarin juga sudah melakukan wawancara kepada salah satu teman yang berusia 17 tahun, mereka senang ketika mewarnai rambutnya, sehingga apa yang sebenarnya dia inginkan adalah pewarna rambut yang tidak akan membuat rambut mereka rusak, seperti rontok, bercabang, kasar, dan lain-lain. Nah, untuk tahap kedua, define. Masalah inti dari hasil wawancara yakni membutuhkan pewarna rambut yang tidak mengandung bahan kimia terlalu banyak, sehingga tidak terjadinya resiko merusak rambut mereka. Next, Pak. Next, silakan. Nah, untuk yang ide, pada tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung guna menyelesaikan masalah yang tetap ditetapkan pada tahap define. Nah, penyelesaiannya yakni memproduksi atau membeli pewarna rambut yang memiliki komposisi terbaik untuk rambut. Prototipnya yaitu karena tidak semua orang cocok dengan pewarna rambut, jadi kita menginginkan pewarna rambut yang memiliki komposisi terbaik untuk rambutnya, karena kebanyakan pewarna rambut malah merusak rambut untuk memperindahnya. Sudah, Pak. Prototipe tadi berupa apa? Kamu bikin mewarna rambut gitu maksudnya? Atau bagaimana caranya prototipenya? Mencari, Pak. Maksudnya mencari bagaimana? Mencari pewarna rambut yang membeli produk pewarna rambut yang bagus, sehat. Di prototipe tadi itu kamu bukan membuat tapi membeli produk orang lain, kemudian kamu tunjukkan ke customer-mu gitu maksudnya. Okay. Terus kemudian kamu sampaikan ke customer-mu, terus gimana responnya? Proses design thinking itu setelah kamu punya ide, kemudian kamu membuat prototipe ini kan selanjutnya kan dites kepada customer nih. Itu sudah dilakukan apa belum? Belum, Pak. Kenapa kok belum? Ya karena apa, Mbak Risma? Kan kamu tadi bilang sudah ada cat rambut dari kamu beli dulu sementara, kemudian kamu tunjukkan ke customer-mu untuk dicoba gitu kan, ini prototype. Karena kalau dites, customer harus punya experience atau pengalaman untuk mencoba produkmu kan gitu. Gimana? Kemarin sudah dicoba apa belum? Belum, Pak. Oh, belum. Kenapa kok belum? Belum ada waktu apa memang atau bagaimana penjelasannya? Belum ada waktu, mantan. Oke. Terus hubungannya sama salon tadi itu apa? Yang presentasi di awal tadi itu. Saya pikir tadi buat salon gitu. Ada penjelasan nggak? Apa hubungannya dengan yang di awal tadi kamu ini loh kok membahas tentang salon-salon, ada bridal, ada apa tadi itu? Bingung apa gimana ini kok nggak ada respon ini? Halo, bisa dengar suara saya? Tadi itu Pak, jenis-jenisnya salon seperti itu loh Pak. Ya,
Oke. Nggak ada hubungannya dengan ini berarti ya? Dengan produkmu ini? Ada, Pak. Kan Ada, pewarna Pak, rambut yang juga termasuk pewarna. beauty salon. Yang apa tadi? Yang Hair di hair hair spa dan beauty spa itu ada. Nggih. Oke. Saya paham maksudnya kalau ke sana. Lain kali gini, kamu mulai dari empati dulu. Jangan mulai dari salon cerita produk dulu. Jadi seakan-akan kalian memang sudah memilih dulu produknya sebelum tanya ke customer. Justru yang nanya ke customer tadi itu proses yang betul di design thinking. Ya, jangan dibiaskan orang dengan pemahaman produk yang sudah kamu pilih dulu dengan penjelasan berbagai macam salon bla 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 bla. Itu malah kita bingung ini mau bikin salon apa bagaimana. Ternyata ujung-ujungnya kalian membuat produk untuk mewarna rambut kan ya. Yeah. Oke. Baik, tadi saya sudah ulas, ini hampir sama dengan kasus yang produk di awal tadi, adalah kalian sudah menentukan dulu sebelum kalian tahu apa derita dari target marketmu. Ini target marketnya, kalau boleh tahu secara spesifik ini siapa ini? Apakah teman kampus, ataukah orang yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, atau di mana ini? Atau masih terlalu luas, lebar, hanya 17 tahun gitu aja? Atau bagaimana penjelasannya? Masih terlalu luas, Pak, dan 17 tahun ke atas. Oke, ini buat pelajaran ya. Jadi nanti silakan kamu diskusikan lagi, kamu lakukan mulai dari awal target market yang benar siapa, kemudian masalah mereka apa, derita mereka apa, kemudian solusi kalian apa, kemudian prototipe kalian seperti apa, apakah kalian mengembangkan sendiri, cari ahli, kemudian ataukah pakai produk orang lain dulu, kemudian kamu lakukan tes ke pasar responnya apa, untuk memperbaiki proses limamu tadi itu untuk membuat sebuah inovasi. Bisa dipahami penjelasan saya? Iya, Pak, bisa. Iya, Pak. Nanti kamu bisa mendefinisikan 5 proses ini dengan benar. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian untuk menjadikan ini barang yang mau dijual, itu benar juga. Jangan sampai barang sudah jadi, investasi terlalu banyak, ternyata tidak bisa diserap produkmu. Itu akan menjadi masalah besar. Apalagi ternyata ketika mau investasi, kamu harus berhutang uangnya, karena tidak punya investor. Nah, itu kamu kena masalah dengan hutang lagi akhirnya. Kenapa? Yuk? Karena di awal kalian proses mendefinisikan market itu tidak jelas, target market tidak jelas, yang kemudian mendefinisikan produknya juga kurang jelas. Ya, baik. Ini pelajaran yang sangat bagus dari kelompok 4. Saya minta ini disempurnakan. Sempurnakan, masih ada waktu 1 minggu kalian sempurnakan. Kemudian minggu depan sebelum hari Kamis itu sudah dikumpulkan ke saya PPT-nya. Kenapa? Karena minggu depan saya sudah mau membahas tentang bisnis model. Bisnis model ini nanti saya minta dua-duanya nanti kamu pikirkan, nggak usah dua-duanya. Pilih salah satu, nanti bisnis modelnya diatur di salah satu, nggak tahu di produknya atau jasanya. Terus yang kamu pilih ini tadi, yang satu kan puding, yang kedua adalah apa? Obat penghitam rambut. Nah, ini dua-duanya ini produk. Ya, dua-duanya produk. Kalau kamu bikin spa itu baru jasa. Tapi kalau apa? Produk penghitam rambut itu berarti produk. Tapi kalau kamu jasa menghitamkan rambut, nah itu baru jasa. Ya. Jadi dalam hal ini kamu punya 2 produk. Jasa melakukan perawatan rambut, Pak. Nah, kalau jasa perawatan rambut baru itu masuk jasa ya. Iya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus kelompok 4. Sekarang saya berikan waktu pada siapa ini? Siapa yang mau duluan? Kelompoknya Putra atau kelompoknya? Iya, Pak, terima kasih.
Iya, Pak, saya selamat. ingin bertanya. Silakan, Eli. Kan kemarin kita diberikan 4 apa 3 permasalahan gitu ya Pak. Berarti apa memang tidak harus sesuai dengan permasalahan itu atau bagaimana Pak? Karena tadi kan ada beberapa yang tidak sesuai dengan permasalahan yang Bapak tulis kemarin. Apa memang harus sesuai, apa boleh tidak sesuai dengan permasalahan itu? Oke. 4 itu saya kasih sebagai pancingan. Yang kelima kan saya tulis boleh yang lainnya. Jadi mereka ngambil yang boleh lainnya tadi itu. Jadi boleh yang saya kasih contoh, boleh yang lainnya. Gitu Oke, Eli Pak. ya. Yeah. Berarti boleh yang lainnya. Ya. Sekarang kelompok siapa? Mau kelompoknya Eli mau kelompoknya Putra? Silakan. Belum, Pak. Kelompok saya belum. Mungkin kelompoknya Mas Putra dulu. Putra, silakan Putra. Ya Pak, Bismillah. Bismillah. Saya share screen itu gimana Pak? Ya, saya kasih bos. Ingat ya, di tahapan ini yang paling penting adalah proses design thinking-nya itu benar. Iya Pak. Kalau solusi produknya dan lain-lain, kalian bisa terus melatih nanti dengan kelompokmu untuk membuat solusi-solusi yang paling sesuai. Yang perlu saya tekankan adalah prosesnya sudah benar dulu. Kelihatan Pak? Kelihatan. Oke, silakan Iya. lanjut. Untuk Mbak Maya yang mulai duluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan design thinking usaha jasa kami yang berjudul Pangtres. Itu singkatan dari penghilang stres. Next. Oke. Di kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Safira Fitria, Abdullah Jaya Saputra, dan Klaris Tamayang Sari. Dari Pangtres ini, kita mewawancarai seorang narasumber yang bernama Septiana Dwi Hapsari, jurusan manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik, dan sekarang masih semester 4. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Putri Nurlita A, jurusan manajemen juga di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan semester 4. Narasumber yang ketiga bernama Intan Putri, jurusan Tata Boga di Universitas Negeri Surabaya, dan sekarang menempuh semester 8. Mbak Fira. Untuk cuplikan wawancara kami, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Putra. Ya, Mbak Fira. Ya. Kan presentasi dari Mbak Maya. Untuk wawancara ini kita menggunakan Google Meet yang ada 2 narasumber, yakni Mbak Tian dan Mbak Putri. Untuk Mbak Intan, kita kesusahan kendala sinyal dari Mbak Mayang dan Mbak Intan, jadi kita melakukan video call. Tata cara yakni menanyakan kabar, yang kedua pendekatan, yang ketiga menanyakan masalah yang dimiliki dan yang dapat belum terselesaikan. Ya, jadi saya akan melanjutkan dari kelompok saya, Mbak Fira. Jadi kan di awal tadi kan kita pertama menanyakan empati, mencari empati dari para customer kita. Yakni pertama kita menanyakan nama, terus kabarnya bagaimana, terus permasalahannya seperti apa. Kemudian untuk desain thinking yang pertama, yakni interview. Di sini kami menanyai dengan 2 jenis pertanyaan, seperti evaluasi kemarin, yang mana pertanyaannya ada yang pertanyaan yang menjuru sama pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan menjuru, di sini kami menggunakan pertanyaan, selama Anda kuliah online,
apakah Anda merasa terdapat beban atau stres? Nah, ini untuk jawaban yang narasumber pertama, jawabannya ya sangat dan kata-kata lain. Terus kemudian untuk pertanyaan terbukanya, yakni 2 pertanyaan di bawah. Yaitu, apabila ada aplikasi yang mendukung menghilangkan stres, fitur apa yang harus ada di aplikasi tersebut? Untuk narasumber pertama kami, Mbak Tian menjawab, dia menginginkan sebuah fitur video lucu, karena alasannya nanti. Terus kemudian pertanyaan kedua yaitu aplikasi media sosial apa yang sering Anda buka dalam keseharian? Mbak Tian rata-rata sering membuka aplikasi YouTube daripada aplikasi media sosial lainnya. Narasumber yang kedua yakni Kak Putri dengan pertanyaan yang sama, yakni selama Anda kuliah apakah merasa beban, stres? Jawabannya ya singkat. Terus kemudian jika ada aplikasi yang mendukung menghilangkan stres, fitur apa yang harus ada? Mbak Putri minta ada fitur gambar lucu gitu, biar lebih seru. Terus kemudian kita tanya aplikasi media sosial apa yang Anda buka dalam keseharian yang lebih sering. Beliau menjawab lebih sering menggunakan Instagram daripada yang lain. Dan yang ketiga, yakni untuk Kak Intan. Seperti tadi pertanyaan yang pertama, yakni selama Anda kuliah online merasa beban, ya pasti karena mungkin efek semester terakhir. Terus apabila ada aplikasi yang mendukung menghilangkan stres, fitur apa yang diinginkan? Kak Intan cenderung ke fitur lagu penenang, biar lebih tenang. Aplikasi media sosial yang sering dibuka dalam keseharian, lebih sering menggunakan Spotify. Nah, setelah kita menginterview, kita menanyai lebih dalam, yakni pada design thinking yang kedua, dig deeper. Untuk narasumber pertama, pertanyaan kami pertama adalah, kenapa Anda merasa tertekan atau stres? Nah, jadi narasumber kami, Kak Tian ini merasa pusing dengan tugas-tugas kuliah. Terus kemudian pertanyaan kedua, kenapa harus ada fitur video lucu di aplikasi tersebut? Dia menjawab, karena saya lebih cenderung menenangkan diri melalui video lucu. Terus kenapa Anda senang nonton YouTube daripada yang lain? Karena video di YouTube cukup buat saya merasa senang. Kemudian narasumber Putri dengan pertanyaan yang sama, kenapa Anda merasa tertekan? Karena tidak nyaman dengan kuliah online. Kemudian kenapa harus fitur gambar lucu? Karena saya merasa senang ketika melihat gambar lucu. Kemudian kenapa senang melihat Instagram? Karena di Instagram banyak gambar lucu yang tertawa. Terus kemudian Kak Intan, kenapa Anda merasa tertekan? Karena pusing dengan skripsi. Kemudian kenapa harus ada fitur video? Kenapa harus ada lagu penenang? Karena saya merasa jauh lebih tenang ketika mendengarkan lagu. Kenapa Anda senang mendengarkan Spotify? Karena lagu-lagu di Spotify bagus-bagus. Kemudian design thinking yang ketiga, yakni mencari goals dan insight. Pada goals narasumber pertama kami, Kak Tian, beliau ingin merasa ingin mendukung para startup dari anak-anak Indonesia. Sedangkan insight yang kita dapat, kelebihannya yakni lebih mengharapkan solusi yang mengarah ke visual, yaitu gambar atau video. Karena kecenderungannya di YouTube seperti itu. Terus kemudian narasumber yang kedua, Kak Putri, dia goalsnya merasa ingin ada aplikasi startup Indonesia yang viral di dunia. Terus kemudian insight-nya sama seperti sebelumnya, yakni lebih mengharap solusi ke visual, tapi lebih cenderung gambar. Dengan yang terakhir, Kak Intan, itu goalsnya merasa ingin tercipta aplikasi yang membantu buat orang lebih bahagia. Insight-nya dalamnya itu lebih mengharapkan solusi yang mengarah ke auditori musik. Kemudian desain thinking yang keempat, kita menanyakan kesimpulan dari yang kita wawancara ini orangnya seperti apa ya. Yang pertama, Kak Tian itu orangnya orang humble,
Kemudian membutuhkan aplikasi penghilang stres dengan alasan ingin dapat mengurangi beban stres pikiran. Kemudian Kak Putri ini orangnya suka gaul, kekinian, gitu, viral, dan butuh aplikasi penghilang stres karena ingin bebas dari tekanan kehidupan. Dan terakhir Kak Intan orangnya introvert, lebih cenderung pendiam. Terus aplikasi yang dibutuhkan adalah aplikasi penghilang stres, ingin hidupnya ingin hidupnya lebih termotivasi. Nah, pada slide kelima, itu desain thinking yang kelima, di sini kita memberikan pilihan. Nah, tiap kita dari 5 ini, kita buatkan satu-satu dari mereka, yaitu ada yang minta video, ada yang minta gambar, ada yang minta musik, ada yang aplikasinya kita kasih tiga-tiganya, ada aplikasi yang kita kasih juga jadwal penghilang stres. Nah, tujuan kita menciptakan Pangtres ini sebenarnya lebih ke jadwalnya tadi, di mana orang-orang tuh mereka kurang tahu kalau misalnya bahwa menjalani kehidupan itu perlu terjadwal, tertata, sehingga tahu kapan harus bekerja, kapan harus ada istirahat. Gitu. Jadi nggak kursus terus, nanti akhir-akhirnya stres. Gitu. Jadi perlu kerja, istirahat, menenangkan diri, berapa menit, kemudian lanjut, entah itu istirahatnya olahraga, atau mungkin ngapain, santai, tiduran, seperti itu. Dan dari feedback para narasumber kami, narasumber yang pertama, Kak Tian, lebih memilih nomor 5, karena banyak fiturnya. Dan feedbacknya ingin ada tambahan videonya bisa di-download. Kemudian dari Kak Putri, juga memilih nomor 5, karena ya lebih lengkap, ingin ada tambahan jasa coach motivasi. Dan Kak Intan juga sama, milih nomor 5. Terus kemudian ingin ada jasa konsultasi mengenai kesehatan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan feedbacknya, kita kulik, kita buat jadi satu aplikasinya ada. Jadi di dalam aplikasi kita Pangtres ini ada download, ada konsultasi, juga ada kata-kata motivasi. Setelah kita kasih gambaran, nah ini ada kita kasih prototype. Jadi langkah-langkah, jadi kalau misalnya kita pertama kali buka aplikasinya gimana? Oh ini munculnya itu pilihan, ketika muncul tombol video, keluar videonya, terus itu videonya bisa di-download. Terus kemudian kalau misalnya mau ganti bisa pencet tombol gambar. Tombol gambar nanti keluar gambar-gambarnya tuh. Terus itu juga bisa di-download. Lagunya juga bisa. Ketika pencet lagu, keluar lagu-lagu yang kita filter, video, gambar, lagu itu tuh yang menyenangkan, yang sehingga orang-orang merasa positif dalam jalan kehidupannya. Terus kemudian kita juga ya, fitur jadwal kita nanti ada bagaimana cara mengatur jadwal yang efektif sehingga kita bisa lebih produktif dan lebih tenang. Kemudian ada itu fitur quotesnya, yakni untuk kata-kata motivasi kehidupan. Juga ada fitur konsultasi, bisa konsultasi dengan kita secara langsung melalui chat atau video call dan lain sebagainya. Nah, terakhir untuk desain thinking yang 9 ini dari narasumber yang pertama, feedback dari penunjukan prototipe kita, dia merasa wow untuk worknya wow seperti yang saya harapkan, merasa senang dengan aplikasi yang kita tunjukkan. Kemudian untuk kekurangannya, menurut dia kurang menarik warnanya ya, karena masih putih, nanti kita tambahin warna. Kemudian jadi dia ngasih ide diberi desain berwarna. Kemudian untuk Kak Putri, kelebihannya dia memuji keren kayak ekspektasi saya nih, sesuai dengan ekspektasinya. Terus kemudian aplikasinya kurang menarik bagi dia, terus diberi animasi, saran dari Kak Putri. Nanti kita. Terus untuk Kak Indan, bagus, aplikasinya keren, feedbacknya. Kemudian kekurangan tidak ada.
Kemudian idenya dibuat ukuran file sekecil mungkin biar tidak terlalu memenuhi memori handphone. Dari ke semua wawancara tidak ada yang bertanya. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jangan ditutup dulu, coba ke yang empati dulu, ke empati. Oh, yang atas Pak. Ya, saya review langsung ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Yang pertama ini sangat bagus sekali karena sudah mengikuti seluruh proses design thinking dari awal sampai selesai. Ya, Saya overall ini sudah sangat bagus. Cuman saya akan memberikan beberapa komentar hal-hal yang tidak bagusnya. Jadi supaya kalian tetap bisa melakukan perbaikan. Oke, next. Oke, next. Lah, jangan. Oke. Stop. Iya, Pak. Yang jadi masalah adalah kamu terlalu mendrive customer-mu. Contohnya apa? Ini pertanyaan yang kedua. Apabila ada aplikasi yang mendukung menghilangkan stres, lah ini kamu sudah langsung menuntun solusi untuk customer-mu. Jadi harusnya kamu di sini lebih banyak menggali. Bisa jadi solusi menurut mereka penghilang stres itu bukan aplikasi. Bisa jadi makanan, bisa jadi alat pijet, bisa jadi jumlah kuliah yang terlalu banyak. Nah, ini di sini kesalahanmu ada di sini. Kamu terlalu mendrive mereka untuk sesuai dengan solusimu. Tapi overall prosesnya sudah bagus. Oke, next. Langsung diideasi. Proses deeper bagus, sudah bagus, sudah oke. Ya, terima kasih, Pak. Capture finding oke, kamu tunjukkan 3 orang tadi itu, tapi kamu harus bisa merumuskan 1. Ya, jangan 3-3-nya, nanti kebetulan kamu tanya 3 orang. Kalau kamu tanya 200 orang, kamu malah bingung. Kamu harus bisa menyimpulkan apa yang kamu ambil dari situ. Ya, jangan semuanya kamu tulis. Yang paling urgent, yang paling bagus, yang paling menderita dan menurut orang-orang ini yang paling harus disolusi. Ya, temukan 1 saja, 1 atau 2 saja. Supaya apa? Supaya ini bisa kamu jadikan pedoman untuk kamu membuat solusi. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Lebih fokus yang 1. Paling menderita, kemudian yang paling urgent. Yang urgent kenapa kok yang paling? Karena nanti ujung-ujungnya kan kamu mau menjual sesuatu. Kalau paling urgent mereka mau membeli itu karena itu memang dibutuhkan, gitu ya. Oke, next. Lah, orang yang humble, orang yang apa? Definisinya kurang pas. Harus target market umur 19 tahun baru masuk kuliah. Tadi loh saya ceritakan buruh pabrik yang jumlahnya 1000, lokasinya depan rumah saya. Atau di mana kamu harus menentukan mana yang target market yang paling spesifik. Misalkan tadi itu buruh pabrik di dekat rumah. Nah, kalau solusimu nanti bisa dijual di sana dan laku, kamu baru ngelirik, bisa nggak ini dijual di buruh pabrik di tempat yang lain misalkan. Nah, baru gitu. Ya. Kalau ini masih terlalu luas, buat yang lebih spesifik lagi. Siapa yang memerlukan ini? Paham maksudnya? Ya, paham. Sifat orangnya harus lebih. Oke. Nah, karena kamu di awal sudah mengarahkan ke aplikasi, maka solusimu semuanya aplikasi. Dan kalau saya melihatnya ini nggak bisa dipilih, jelas milih yang paling lengkap lah dari 1 sampai 5, ya. Tapi kalau awal tidak menguji di aplikasi, bisa macam-macam, bisa alat pijet, bisa macam-macam, bisa tempat duduk yang nyaman,
bisa apa tempat lari yang fitness itu macam-macam. Tapi karena kamu kunci di aplikasi, solusimu semuanya aplikasi ya. Terus yang kedua, aplikasi sekarang ada aplikasinya untuk membuat apa ini namanya? Simulasi aplikasi. Nanti kamu cari di YouTube cara membuat apa aplikasi. Tapi hanya sebagai prototype. Nanti ada aplikasinya. Jadi kamu dikasih gambar-gambar gitu, kamu bisa moto. Jadi gambarnya nggak kayak manual gini, tapi sudah berbentuk aplikasi. Ada tombol, ada apa, dan kamu tinggal nyeret-nyeret tok gitu. Dan kalau oke, masuk ke phase yang kedua, ke apa? Kotaan yang kedua, isinya apa kamu bisa rancang. Ya. Jadi kalau mau lebih bagus lagi, kamu cari aplikasinya yang untuk membuat simulasi aplikasi itu ada. Saya lupa namanya apa. Trot atau apa gitu. Oke, next. Ya, Pak. Terima kasih. Bentar. Ya. Oke. Berarti selesai itu ya respon saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Elif, Yogi, Risma, Indri, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kok nggak ada suara ya? Suara saya nyampe ya ini? Nyampe, Pak. Nyampe, oke. Oke, kelompok Yogi, Elif, siap presentasi? Kita masih punya waktu 10-20 menit, silakan. Tapi kalau hanya ngomong aja nggak apa-apa, Pak. Karena PPT-nya belum. Ya, nggak apa-apa. Nanti kamu sempurnakan seminggu lagi ya. Ya. Ya, silakan. Mbak Anggita. Yogi. Ditanya keluar dari Zoom sinyalnya mungkin tadi kan bilang nggak ada suaranya soalnya. Iya. Nggak apa wis saya. Yogi sama Elif cerita aja nggak apa-apa. Jadi kita itu untuk saat ini kan banyak sekali perempuan yang ingin tampil modis ya Pak ya. Terus. Kemudian banyak sekali yang dia itu pengen desain sendiri dengan harga yang terjangkau. Yang berhubungan dengan perhiasan. Jadi ya banyak sekali perempuan yang ingin pakai perhiasan dengan desain sendiri karena kebanyakan desainnya sama dan itu aja. Tapi dengan harga yang bisa mereka tentukan sendiri. Oke. Sebelum dilanjut, Elif. Gimana, Pak? Ini sangat bagus sekali. Pertanyaannya, kamu dapat dari mana informasi seperti ini? Pertanyaannya dapat dari mana? Ini dadak banget sih, Pak. Karena kebanyakan kan cewek itu suka koleksi ya. Ini baru dari saya dan Mbak Anggita saja. Kemudian tadi saya coba tanya ke ibu-ibu di depan rumah saya. Ada sekumpulan ibu-ibu lagi ngumpul, Pak. Terus akhirnya saya tanya untuk perhiasan gimana sih? Terus mereka kebanyakan keluhannya itu sebenarnya nggak harus perhiasan emas murni, tapi ya cukup bisa dipakai sehari-hari dan juga desainnya itu yang kelihatan mahal gitu, yang elegan. Oke, terus? Terus akhirnya saya tadi diskusi lagi dengan Yogi dan juga Mbak Anggita, akhirnya terbesit untuk membuat liontin yang dimana mereka bisa menentukan harga dan bisa membuat desain sendiri. Oke, keren. Terus? Ya, terus tapi kita belum ada namanya, Pak. Ya, nama gampang lah. Ya, jadi melihat nggak bisa. Ternyata waktu kita search lagi, karena kita kan nggak mungkin bisa membuat liontin sendiri ya, Pak ya. Kita harus bekerja sama dengan UMKM atau pekerja
yang membuat di bidang itu. Akhirnya kita search lagi, itu kebanyakan di Tulungagung, Kediri, gitu-gitu. Banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang itu, namun mereka itu masih kesulitan mencari pasar. Sehingga kita ingin memperhatikan itu dengan cara membantu UMKM dan juga bisa memuaskan para konsumen kita dengan cara desain sendiri tadi dan disesuaikan dengan budget mereka. Oke. Terus ini nanti berupa aplikasi atau bagaimana ini nanti ujung-ujungnya? Berupa produk, Pak, produk Leontin. Produk Leontin. Jadi Ya. kamu komunikasinya kamu buat dengan apa? Dengan aplikasi atau dengan, karena nanti mereka mendesain, mereka memilih gitu kan? Iya. Nanti desainnya dari kita. Jadi kalau ada pelanggan yang ingin menggunakan, ingin membeli Leontin di kita, itu kita tawarkan beberapa desain yang memang sudah ada sesuai dengan harga yang kita sediakan. Namun kita juga membuka keinginan atau membuka jasa untuk mendesainkan mereka. Jadi mereka tinggal mengungkapkan aja, saya tuh pengen gini loh, atau membuat prototipe secara kasar. Nanti kita sempurnakan dengan desain kita dan kita kirim lagi ke konsumen kita dan nanti tertera harga juga atau mereka bisa mengajukan harga di awal ingin harga seberapa. Oke. Itu cukup bagus. Cuman itu tadi harus dilakukan dengan proses design thinking yang benar. Ya. Okay. Tadi cara nanya ke ibu-ibu kebutuhan apa tadi itu sudah bagus. Tinggal nanti diteruskan di produk di tahapan yang lainnya sehingga lebih mengenal nanti solusinya. Kamu bikin prototipenya, nggak tahu tuh nanti kamu bikin sebuah aplikasi atau apa kan juga bisa aplikasi. Kalau aplikasi kan orang bisa pilih langsung. Saya mau yang mulai dari apa? Dari harganya, klik. Mulai dari modelnya dulu, klik. Mulai apa kan bisa nanti menjurus gitu. Okay. Kayak pohon keputusan gitu loh. Dimulai dari apa dulu. Tek ada pertanyaan lanjutan sampai ujung-ujungnya itu. Pengennya sih nanti melalui web dulu, Pak. Ya, boleh. Web atau aplikasi atau apa, silakan. Yang penting targetmu tadi harus jelas dulu. Siapa? Oh, ibu-ibu di daerah mana? Sekitar saya ada sekian. Supaya apa? Nanti kamu ngetesnya dan menjual hasilnya itu juga nggak bingung lagi. Paham ya maksudnya ya? Oke, paham, Pak. Kalau aplikasi atau web itu hanya untuk menunjang saja. Mempermudah ketika kamu komunikasi dengan usermu. Ya. Baik, silakan nanti disempurnakan solusi itu. Seminggu lagi semuanya dikumpulkan. Ya, saya akan memberikan penilaian dari finalnya yang dikumpulkan ke saya. Terus minggu depan saya akan mengajari kalian tentang bisnis model dari produk dan jasa yang sudah kalian pilih itu. Nanti silakan ditentukan bisnis modelnya, tentang suppliernya, tentang value proposition-nya, tentang customer engagement-nya seperti apa, kita bahas minggu depan. Ya, minggu depan saya kasih ilmunya, minggu depannya lagi kalian saya kasih tugas mendetailkan bisnis modelnya. Ya, setelah bisnis modelnya jadi, nanti kita lakukan validation market validasi. Apakah pasar akan bisa menerima produkmu sesuai kebutuhan mereka? Terus kemudian dengan model bisnis modelmu, kalian bisa menyiapkan barangmu itu dengan cepat sesuai kebutuhan customer dengan harga yang diinginkan, dengan macam-macam yang sesuai kebutuhan customer, distribusinya dan lain-lain itu sesuai dengan mereka. Itu nanti dites di validation market. Tentu saja setelah bisnis modelmu ketemu, kita ngomong validasi marketnya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah kuliah, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Putra. Sampun, Pak. Sampun ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap semuanya sudah jelas. Minggu depan, saya tunggu final presentasinya. Masing-masing kelompok ada 2 produk dan jasa.
Untuk anak yang belum presentasi, monggo kerso, mau pakai YouTube di video atau ngirim PPT-nya saja enggak apa-apa. Ya, tapi dengan catatan tahapan-tahapannya sudah jelas sesuai dengan yang saya sampaikan. Ya, yang sudah saya ajarkan. Harus sudah jelas, jangan ngulangi lagi. Karena tadi beberapa kelompok masih belum bagus tahapannya, kan sudah saya koreksi. Tapi kalau mereka hanya mengumpulkan saja, saya nggak ngasih koreksi. Saya khawatir mereka belum paham proses inovasi menggunakan design thinking ini. Saya tunggu minggu depan dikumpulkan, kemudian minggu depan kita akan belajar bisnis model, dan setelah itu kalian saya beri tugas untuk membuat bisnis model pada produk yang sudah kalian buat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu untuk statistik, bagaimana statistik? Ada masalah belajarnya? Kalau dari saya mboten, Pak. Betul ya, karena kan video sudah lengkap, kemudian presentasinya juga sudah ada, tugasnya juga sudah ada. Cuman SPSS bagaimana? Sudah diinstal SPSS? Putra, sudah punya SPSS kamu? Sudah, Pak. Oh, oke, bagus. Kalau sudah SPSS artinya sudah mulai bisa belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni. Sama.